Oke, kita lanjutkan lagi ya. Tadi sampai ke nonverbal communication. Nah, nonverbal communication ini ada gestur dan ekspresi wajah. Oke, sebelumnya ada sedikit ralat terkait beberapa slide yang Hispanik ya. Di Hispanik tadi adalah Amerika Selatan. Jadi misalnya yang wilayah-wilayah Amerika Selatan yang menggunakan bahasa Spanyol atau bahasa Portugis, jadi orang-orang Amerika Latin. Gitu ya. Oke, kemudian sekarang kita kembali lagi ke terkait dengan nonverbal communication, utamanya di sini adalah gestus dan ekspresi wajah. Jadi di dalam beberapa budaya, komunikasi itu dipengaruhi oleh emosi, misalnya terkait dengan apakah saat kita berkomunikasi itu kan menunjukkan keceriaan atau tidak, atau kebahagiaan atau tidak, kemudian perhatian, misalnya dengan kontak mata, kita seakan-akan melihat bahwa kita bukan seakan-akan bahwa kita benar-benar memperhatikan kebutuhan pasien. Itu akan terlihat secara langsung dan dapat dirasakan oleh pasien atau keluarganya. Atau misalnya ada kemarahan atau ketidaksukaan terhadap lawan kita dalam berinteraksi, gitu. Kemudian misalnya kalau di Jawa, kalau saat kita lewat itu nyun sewu, yang mungkin kadang-kadang kalau di beberapa eee, media sosial jadi apa namanya, jadi jokes ya, gitu. Kemudian juga, misalnya terkait dengan gestur atau ekspresi wajah ini, di Korea itu sebagai contohnya, itu diajarkan bahwa, eee, tertawa atau selalu sering tersenyum itu membuat seseorang itu menjadi terlihat, eee, kurang pintar gitu, sehingga selalu gayanya itu gaya yang serius, gitu. Kemudian misalnya, saat marah, orang Amerika itu cenderung dengan, eee lewat tatapan matanya itu akan terlihat. Sementara kalau yang orang Cina itu untuk dia lebih menyipitkan matanya, gitu. Jadi kan kalau sinetron-sinetron tuh kalau lagi marah kan sampai yang di-zoom gitu ya. Kemudian, Vietnam misalnya itu dia, eee, menyatakan bahwa marah itu adalah personal gitu, sehingga tidak akan ditunjukkan di tempat umum atau tidak akan ditunjukkan secara langsung. Nah, mungkin kalau di kita, di beberapa suku juga, menunjukkan langsung kemarahannya, tapi beberapa suku lebih banyak diam ya. Itu secara umum ya, tapi, barangkali ada satu atau 2 yang berasal dari suku yang sama, itu memiliki, cara yang berbeda gitu. Karena dalam budaya kan selain tadi lama tinggal, kemudian dia akhirnya di mana, itu juga akan mempengaruhi. Kemudian juga, di beberapa suku atau di beberapa tempat, itu misalnya di, Eropa Selatan itu, berbicara dengan tangan, dalam arti misalnya dia ada gerakan tangan, kemudian juga ada sentuhan, itu lebih common untuk di Eropa-Eropa sebelah selatan dibandingkan dengan Eropa yang sebelah utara. Kemudian juga tatap eye contact. Eye contact itu kalau di kita mungkin biasa saja bahwa, misalnya saya berbicara dengan, eee yang berbeda jenis kelamin, kemudian saya kontak mata itu biasa. Tapi kalau misalnya di Arab, itu menjadi sesuatu yang tidak diperkenankan, gitu. Sampai waktu sekolah dulu ada satu teman saya dari Arab Saudi itu, agak heran, "Kamu kok kalau ngomong nge tatap mata?" Terus saya sampaikan bahwa itu biasa, di tempat kami itu biasa, dan akhirnya dia paham, gitu. Nah, di beberapa lain, itu menunjukkan kalau misalnya tidak menatap mata, itu menunjukkan rasa penghormatannya. Tapi kalau di kita, kita misalnya ngomong, kemudian kita tidak melihat, itu malah dianggap tidak menghormati atau menghargai lawan bicara kita. Itu terkait dengan, gestur dan ekspresi wajah. Kemudian selanjutnya adalah sentuhan. Nah, sentuhan ini ada juga beberapa aturan yang membedakan mana yang, siapa yang bisa menyentuh atau di area mana, gitu. Kalau di kita jelas, di Islam jelas ya bahwa, untuk sentuhan itu ya dengan muhrim, gitu. Kalau misalnya, kita memiliki pasien yang berbeda jenis kelamin, maka sebisa mungkin ada batasannya, gitu. Sementara kalau yang sesama
jenis kelaminnya sama, kita merawat pasien perempuan, maka kita bisa terlihat sedih, kita bisa menyentuh lengannya atau tangannya dengan menanyakan apa yang dirasakan, seperti itu. Tapi kalau misalnya laki-laki, pasien kita laki-laki, kita sebagai yang perawat perempuan, itu akan berbeda. Apalagi kalau misalnya perawatnya laki-laki, pasiennya perempuan, nanti bisa maknanya akan sangat berbeda. Kemudian misalnya berjabatan tangan. Nah, berjabatan tangan kalau sekarang mungkin jadi sesuatu yang tidak dianjurkan lagi ya karena terkait dengan resiko penularan COVID-19. Jadi, tapi yang sebelumnya bahwa jabat tangan itu merupakan sesuatu yang dianggap sebagai standar greetings dalam bisnis. Jadi misalnya kita ketemu pertama, maka kita jabat tangan, kemudian sambil kenalan, oh nama saya siapa, saya dari mana, kemudian nice to meet you. Nah itu biasa yang dilakukan. Atau kalau misalnya kita meyakini bahwa untuk jabat tangan itu tidak diperkenankan, maka kita bisa memberikan tanda sebelumnya sehingga yang akan menjadi lawan kita itu juga sudah tahu dan tidak mengajukan. Gitu. Kemudian apa yang terjadi? Misalnya kita sudah mengalungkan tangan kita, tapi lawan bicara kita tidak membalas, ya kita dengan menunduk menunjukkan bahwa kita memahami. Nah ini tadi terkait dengan agama itu dapat ada aturannya mana yang appropriate, mana atau yang tepat, mana yang tidak. Kemudian eye contact saya kira tadi sudah. Selanjutnya topik-topik yang sesuai untuk diskusi. Nah ini sangat berbeda. Gitu. Misalnya antara di Indonesia dengan di Australia itu sangat berbeda. Misalnya kalau dari literatur itu menyatakan bahwa di grup di ASEAN, di kelompok-kelompok yang berasal dari Asia itu mengutarakan perasaan itu sebagai sesuatu yang private untuk dikemukakan sehingga lebih banyak disimpan. Apakah dia marah, apakah dia happy. Jadi afeknya kayak afek datar. Tapi kalau misalnya orang-orang dari Australia, dari Amerika yang itunya dia lebih misalnya happy itu akan sangat terlihat. Misalnya diberikan sesuatu gitu ya. Saya memberikan sesuatu ke teman saya yang dari Australia, dia wow thank you very much, jadi terlihat happy. Tapi kalau misalnya mungkin dia memberikan sesuatu ke saya, jadi karena sudah dari kecil ada diajarkan untuk diajarkan secara tidak langsung ya untuk feeling itu sebagai sesuatu yang private sehingga kita atau saya mengucapkan oh terima kasih dengan tersenyum, tapi nggak sampai wow sampai ekspresif gitu tuh enggak. Kemudian untuk topik-topik pembicaraan itu juga akan sangat berbeda. Misalnya kalau di Filipina, di Arab, di Vietnam itu biasa aja kalau misalnya kita menanyakan, "Kamu Anda gajinya berapa?" Sementara kalau di US, di Australia itu sesuatu yang sangat tidak pantas untuk ditanyakan. Misalnya di Indonesia misalnya kalau kita ketemu, mungkin kalau akhir-akhir ini 5 tahun belakangan mungkin agak jarang ya orang berkomunikasi di tempat umum, dalam arti misalnya di pesawat atau di kereta itu agak agak jarang. Tapi kalau sebelumnya itu misalnya kita duduk di transportasi umum pasti nanya, "Oh ya, dari mana? Ini apa?" Kadang sampai nanya, "Sudah nikah belum? Anaknya berapa?" Nah, itu kalau di Australia itu sesuatu yang tidak tidak pantas untuk ditanyakan kalau pertama kali bertemu. Tapi kalau kecuali yang memang dia cerita, "Oh oh saya dari sini, dari sini." Nah, kita bisa menanggapi. Dan menjadi hak kita apakah kita menceritakan atau tidak. Nah, itu terkait dengan budaya. Apa yang umum atau biasa untuk kita belum tentu umum untuk budaya-budaya dari tempat lain. Nah, apa sih sebenarnya untuk culturally competent nurses? Nah, culturally competent nurses ini adalah bahwa perawat itu dia akan memiliki sikap apa saja gitu. Yang pertama dia memahami. Jadi memahami bahwa ada perbedaan antara kultur barat dengan atau kultur budayanya dengan kultur atau praktis perilaku kesehatan yang dari budaya lain. Kemudian sensitif. Jadi dia menjadi empati. Jadi menjadi sensitif dengan perasaan
yang berbeda gitu. Jadi, oh misalnya saya dari Jawa, mungkin saya akan memiliki empati untuk yang dari suku yang lain, dari Padang atau dari mungkin Sunda. Oh, jadi nggak, oh yang terbaik itu Jawa, bukan. Tapi, oh mereka berperilaku seperti ini ya karena memang itu yang diyakini oleh suku tersebut. Kemudian juga akan perawat yang kompeten secara kultur itu juga akan memiliki kesabaran, dalam arti dia akan memahami kemungkinan apa yang terjadi perbedaannya antara kultur western atau kulturnya dia, atau konsep-konsepnya terkait dengan waktu, dengan apa yang harus dilakukan, dia lebih sabar. Misalnya kalau di luar negeri itu kan sangat tepat waktu gitu. Jadi janjian jam 8 ya jam 8 mulai gitu. Untuk rapat, untuk apapun gitu. Tapi atau misalnya bahkan biasanya 5 menit sebelumnya itu udah hadir. Tapi kalau di kita itu undangan jam 8 mungkin jam setengah 9 atau jam 9 kurang baru mulai karena oh jam 8 tuh berarti nanti jam 8 mungkin dari rumah, jam 8 ada yang baru mandi dan sebagainya. Nah itu kalau kita memahami itu kita akan memiliki kesabaran. Tapi bukan berarti kita juga berperilaku sesuai atau menyesuaikan gitu ya. Misalnya udah jam 8 ya kita usahakan jam 8 itu memang kita sudah ready. Kemudian juga perawat yang kompeten maka dia akan memiliki kemampuan misalnya untuk menertawakan diri sendiri, tertawa dengan orang lain. Jadi tidak tadi oh kalau banyak tertawa berarti dia secara intelektual akan menjadi menurun, tidak seperti itu. Kemudian juga akan memiliki kepercayaan. Jadi kalau kita paham, maka kita akan mudah untuk menjalin hubungan profesional dengan pasien, karena pasien juga akan merasa dihargai. Sehingga hubungan saling percaya itu akan lebih mudah terbentuknya. Itu nanti dasar untuk ke tindakan-tindakan selanjutnya. Kalau sudah ada hubungan saling percaya, pasien akan mudah menceritakan apa yang dirasakan, kemudian mungkin dia memiliki permasalahan apa, itu akan lebih mudah. Kalau misalnya sudah terbina hubungan saling percaya. Oke, kemudian sedikit ini terkait dengan aspek nyeri ya. Jadi nyeri itu kan sesuatu yang sering dialami, hampir semua manusia pasti pernah mengalami nyeri dan bahkan beberapa tahun terakhir nyeri ini dimasukkan ke dalam vital sign. Jadi selain tekanan darah, kemudian nadi, kemudian nafas itu nyeri itu dimasukkan dalam vital sign. Nah, nyeri ini ada kaitannya dengan fisiologis, kemudian psikososial, kemudian ekonomi, dan juga dalam konteks spiritual. Nah, kalau misalnya nyeri, itu akan berbeda-beda orang dalam memaknainya. Bagaimana mengekspresikan, misalnya di satu suku tertentu, oh lebih baik kalau nyeri itu diam sambil dilus-elus. Tapi ada yang harus teriak-teriak untuk menunjukkan rasa nyerinya. Kemudian pain language-nya, jadi bahasa yang digunakan nyeri itu juga macam-macam. Misalnya di Jawa itu banyak sekali untuk mengutarakan nyeri. Oh pegel, padahal pegel kalau di Jakarta, kalau dalam konteks Jakarta pegel itu sebel gitu. Sorry kebalik. Jadi kalau pegel di daerah Jawa, Jawa Timur kalau nggak salah khususnya itu pegel itu kayak sebel gitu. Wah pegel aku. Nah itu tapi kalau di secara umum pegel atau pegal, nah itu yang nyeri. Atau misalnya nyerinya seperti apa? Nah itu yang lebih spesifik. Oh kalau pusing seperti apa dideskripsikan di beberapa daerah. Mungkin sambil diingat-ingat. Oh misalnya kalau nyeri di sini namanya apa? Nyeri di area ini namanya apa? Mungkin sambil diingat sesuai dengan asal adik-adik semua. Kemudian juga cara menunjukkan lokasi nyerinya itu juga bisa dipengaruhi oleh budaya. Oh misalnya, oh sakit di sini, sakitnya di sini. Oh kayak lagu aja ya. Itu ada yang spesifik. Oh misalnya di dalam, di sebelah tengah segala macam. Tapi ada cuma sakitnya di sini. Gitu. Di dalam hatiku, oh enggak, seperti itu. Kemudian juga kepercayaan. Jadi memaknai nyeri atau penderitaan. Di Islam kan jelas bahwa kalau misalnya sakit itu dianggap sebagai penggugur dosa. Tapi bukan berarti bahwa kita terus kemudian tidak menjalani pengobatan. Tetap harus menjalani atau mencari bagaimana atau untuk mengurangi nyeri tersebut. Kemudian ada nggak ritual-ritual atau tabu yang disesuaikan dengan atau associate dengan nyeri atau dengan pengobatannya. Oh misalnya nggak boleh makan ini, nggak boleh
melakukan ini, seperti itu. Kita bisa menanyakan ke pasien, adakah ritual atau tabu-tabu yang berhubungan dengan nyeri atau treatment nyerinya. Nah, ini bisa macam-macam bahwa, oh misalnya di Jepang itu bahwa nyeri itu bukan untuk diobati. Kalau di Rusia misalnya nyeri itu tabu, 37%. Kemudian di Jepang, jadi mostly mereka eee, tidak menghiraukan nyeri tersebut, 71%. Jadi ya nyeri, tapi kalau di eee, Australia, di Amerika, nyeri itu menjadi sesuatu yang sangat mengganggu sehingga kebutuhan untuk ditangani itu sangat tinggi. Dan relatif di sana itu ya apa-apa dengan painkiller gitu, harus misalnya pusing dikit dengan pain, kemudian bahkan misalnya untuk dosis pun cukup tinggi. Jadi pernah saya flu, kalau flu kan biasa pusing segala macam ya. Kemudian ke dokter terus dikasih, "Oh kamu minumnya ini aja," gitu. Udah beli di apotek, pas beli, kalau di kita biasanya kan dosisnya itu sekitar 250 miligram. Nah itu 500, gede juga ini. Ya makanya teman saya pernah juga kejadian seperti itu, terus bilang, "Oh ya enak di sini, obatnya manjur," gitu. Pas udah dilihat, oh ya dosisnya 2 kali lipat dibandingin yang semuanya. Kemudian misalnya juga di Cina itu bahwa nyeri itu dianggap sebagai tanda dari kelemahan, gitu. Sehingga akhirnya orang akan tidak menunjukkan supaya tidak dianggap lemah. Nah, barier-barier untuk pengkajian nyeri atau memberikan treatment nyeri itu terkait dengan stereotype. Oh, misalnya, tadi kalau banyak ngeluh berarti dia lemah, padahal itu kan perusahaan yang subjektif. Kemudian menjadi lack of empathy dari perawatnya. Kemudian ethnocentrism, jadi, budaya saya nggak kayak gitu kalau terkait nyeri. Kalau perawatnya belum terbuka, dia akan berpandangan seperti itu. Tapi kalau misalnya sudah terbuka, maka dia akan menyadari, tiap orang itu memiliki cara menyampaikan atau ber pandangan bahwa nyerinya itu harus disembuhkan atau tidak. Kita bisa menghargai. Kemudian dari bahasa, kemudian dari pengalamannya. Oke, kemudian balik lagi kita simpulkan terkait dengan meta komunikatif, terkait dengan cultural competence. Bahwa kita saat berkomunikasi itu lebih banyak fokus ke body language-nya, ke ekspresi wajah, dan juga perilaku-perilaku yang lain. Yang mungkin itu tidak akan diungkapkan saat kita melakukan komunikasi verbal. Gitu. Karena kalau misalnya tadi saat komunikasi verbal, ternyata belum ada hubungan saling percaya, maka itu akan menjadi apa yang dikatakan itu akan menjadi sangat minim. Misalnya, "Mana yang dirasakan sakit?" "Oh ya sakit." Gitu. Tapi mungkin kita bisa melihat, dia posisinya seperti apa. Atau mungkin area mana yang dipegang, area mana yang ditutupi. Nah, itu kita bisa melihat ke situ untuk melakukan pengajian yang lebih banyak. Tadi kemudian kita hindari pertanyaan yang ya atau tidak. Selanjutnya kita juga mempertimbangkan bahwa senyum atau tertawa itu mungkin mengindikasikan adanya ketidaknyamanan atau malu. Kadang-kadang misalnya saat ditanya mungkin dia hanya cuman senyum-senyum kecil, mungkin dia tidak nyaman dengan pertanyaan yang kita ajukan. Kita mungkin bisa memilih kata yang lebih tepat. Kemudian juga di beberapa budaya tertentu itu sangat formal gitu. Jadi misalnya dengan memanggilnya dengan Pak, Bu, kemudian gelarnya misalnya dokter atau profesor, itu ada yang minta seperti itu. Misalnya kalau di Australia itu lebih eee, informal, jadi lebih nyantai gitu. Misalnya saya panggil pembimbing saya gitu, nggak perlu pakai prof atau dokter gitu, nggak, tapi namanya aja Rick, nah gitu, namanya Rick Wicula. Jadi saya panggil Rick aja biasa, tapi pernah saya menjadi tutor untuk mahasiswa di sana, ya masih muda-muda kan sekitar 20-an gitu. Manggilnya Erna, Erna, saya agak, kok manggilnya Erna ya gitu. Saya lupa bahwa saya juga manggil pembimbing saya dan maksudnya di kondisi tersebut itu biasa gitu. Sementara mungkin kalau di sini kan memanggilnya Bu gitu. Ada yang beberapa yang memilih sampai di apa namanya, manggil dengan lengkap dengan gelarnya, tapi misalnya lebih sopannya dengan Pak, Bu, itu sudah sopan. Kalau misalnya mahasiswa ada mengambil saya Erna gitu, mungkin, ini orang dari mana gitu. Tapi kalau misalnya di konteks tertentu, di Amerika, di
apa namanya, luar negeri, negara Eropa itu menjadi lebih suatu hal yang biasa. Selanjutnya kita juga sebisa mungkin kita menyapa pasien itu dengan bahasa-bahasa mereka. Oh, misalnya nanti praktek di rumah sakit, misalnya konersnya di rumah sakit Temanggung. Nah, kan mostly mungkin mereka bahasa Jawa, jadi kita bisa latihan, oh kalau bahasa Jawanya selamat pagi itu apa ya? Atau mungkin yang muslim budaya assalamualaikum. Jadi kadang beberapa kalau bisa latihan-latihan bahasa yang sering digunakan. Nggih, nah itu paling enggak ya, itu sudah menunjukkan. Atau misalnya, "Assalamualaikum Bu, ingkang dirasipun napa?" Nah itu bisa. Tapi latihan dulu, nanti daripada salah. Kemudian, beberapa menganggap misalnya ada language barrier, maka, kita perlu tanyakan, "Oh dia dari mana sih?" Gitu. Misalnya KTP-nya, oh sukunya apa, kita bisa menanyakan supaya adanya batasan di bahasa itu menjadi minimalisir. Oke. Kemudian saat kita berkomunikasi, kita melihat formality-nya bagaimana, jaraknya bagaimana, apakah dia yang tipe memang senang dengan saat berdekatan, dalam arti yang intimate, atau misalnya harus ada jaga jarak. Kalau sekarang memang harus ada jaga jarak, ya, ada physical distancing minimal 1 meter 1 meter, jadi sekitar 2 meter. Atau misalnya sentuhan tadi, oh misalnya walaupun sama-sama perempuan, mungkin dia bukan tipe yang suka ada sentuhan dari orang lain yang tidak terlalu dikenalnya. Nah, kita bisa misalnya kita komunikasi atau interaksi dengan pasien perempuan, kemudian misalnya kita, "Ibu, apa yang dirasakan?" Sambil memegang tangannya gini. Tapi ibunya terlihat tidak nyaman. Nah, berarti mungkin kita tidak teruskan, gitu. Kemudian menggunakan, tone yang soft, yang jelas, dan, jangan sampai yang teriak-teriak. Kalau misalnya dengan orang, lansia, nah itu kita tidak perlu teriak, tapi kita yang jelas. Jadi ngomongnya intonasinya itu yang jelas, gitu. Pelan, pelan itu dalam arti speed-nya, bukan suaranya yang jadi pelan, tapi speed-nya pelan, intonasinya yang jelas. Tapi nggak perlu, "Ibu," gitu enggak. "Ibu, saya perawat Erna. Ibu apa yang dirasakan hari ini?" Sambil kita menunjukkan, affection atau perhatian kita kepada, pasien, gitu. Kemudian juga semakin lama berinteraksi dengan pasien, kita akan bisa mengetahui bagaimana pasien tersebut, apa yang diyakininya, apa perilakunya yang terkait budayanya, juga dengan kolega kita, gitu. Kita misalnya temennya, oh dari sini, kita tahu, oh dia seperti apa sih, sukanya yang bagaimana sih. Kemudian kalau misalnya pasiennya susah, dalam arti komunikasinya susah, kemudian atau bahasanya tadi prakteknya di Temanggung, pasiennya bisanya bahasa Jawa, kita belum bisa, nah kita bisa menggunakan gambar misalnya untuk nyeri. Oh ini nyerinya yang mana? Kalau misalnya susah, skala 0 sampai 5 atau skala 0 sampai 10 mana? Mungkin kita bisa tunjukkan kira-kira yang mana. Nah, ya. Nah, jadi secara umum cultural competence itu adalah bagaimana kita menjadi open mind. Jadi kita pemikiran terbuka dan menghargai keyakinan, values, dan praktis yang dilakukan oleh pasien kita, oleh kolega kita. Kemudian kita juga harus meyakini atau memahami bahwa faktor-faktor itu berbeda antara satu pasien dengan pasien yang lain. Ada etnik, agama, kemudian juga faktor pekerjaan. Kemudian juga eh, beberapa orang yang sudah mix, dalam arti misalnya dia lahirnya di Jawa, tapi mungkin sekolahnya sampai gedenya dia di Sunda. Nah, mungkin dia akan menjadi lebih identitas Jawanya itu akan menjadi tidak setinggi misalnya dari kecil sampai gede hanya di Jawa terus. Gitu. Kemudian pentingnya agama itu akan bervariasi dari satu orang ke orang lain, dan kita bisa melihat itu, mengkaji lagi. Misalnya terkait dengan makanan tertentu atau mungkin perayaan tertentu, kita bisa menanyakan. Kemudian beda budaya itu akan mempengaruhi bagaimana berekspresinya. Kemudian juga akan mempengaruhi bagaimana kapan dia harus mencari professional medical help, atau dia mengobati diri sendiri, atau bahkan misalnya datang ke alternatif. Itu dipengaruhi oleh budaya. Dan bahwa dengan mengikuti
pelatihan-pelatihan terkait dengan cultural competence itu akan dapat meningkatkan kemampuan perawat terkait dengan cultural competence. Ini ada beberapa referensinya, nanti bisa dicek. Saya kira untuk materi terkait dengan cultural competence bisa kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah bersama-sama dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti kita lanjutkan di forum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.